Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Saudaraku, hari-hari ini kalau Anda mengikuti akan pekerjaan Tuhan melalui YouTube, maka kita akan terheran-heran. Karena yang dulu tidak pernah terjadi, hari-hari ini kita saksikan, yaitu di mana saudara-saudari kita yang berasal dari agama lain yang sudah bertobat, mungkin sudah cukup lama, saudara, mungkin sudah berpuluh tahun, belasan tahun, sekarang ini muncul dan memberikan kesaksian dengan terus terang dan penuh keberanian. Dan yang menonton, ya, yang menjadi viewers di YouTube tersebut ternyata jumlahnya juga sangat banyak. Secara satu kesaksian itu bisa sampai hampir 1 juta, saudara, viewersnya. Dan saya melihat ini adalah cara Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Injil dan kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang sudah mendahului berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan. Namun di tengah-tengah kita bersyukur dengan adanya kesaksian-kesaksian yang sangat banyak jumlahnya itu, tentunya kualitas berbeda-beda, saudara. Kita agak terganggu dengan adanya perdebatan teologis tentang Sabellianisme dan Tritunggal. Ya. Secara garis besar, kalau saya memberikan, dulu kan saya sudah sampaikan saudaraku tentang Sabellian, ya. Secara garis besar, kalau kita ingin mengetahui kelompok Sabellian ini memang gerakan Sabellian itu sudah zaman dahulu, ya, zaman gereja mula-mula, tetapi muncul kembali dalam gerakan Oneness Pentecostal, yaitu gerakan Pantekosta yang punya keyakinan yang berbeda dengan keyakinan umum dari gereja-gereja lain. Jadi gereja Pantekosta yang hampir sama dengan gereja Pantekosta yang lain, saudaraku, percaya kuasa Roh Kudus, percaya bahasa Roh, percaya baptisan Roh Kudus dan sebagainya. Namun tentang Allah Tritunggal mereka menolak, bahkan mereka menentang, itu kaum Sabellian. Nah, hari-hari ini itu muncul, saudara. Kalau saudara perhatikan, dan saya sedih karena ini akan mendistraksi dari fokus pelayanan, kesaksian, dan penginjilan kepada saudara-saudari yang belum mengenal kasih karunia Tuhan Yesus, justru terganggu dengan yang begini-begini ini. Dan anehnya, kelompok Sabellian ini kekeh, ya, jadi mereka sangat kukuh dengan pandangannya, dan ya mereka menganggap bahwa mereka yang percaya pada Tritunggal, Allah Tritunggal itu adalah sesat. Nah, yang saya sedih karena yang kelompok mainstream, yaitu yang seperti gereja kebanyakan, gereja Kristen Katolik yang kebanyakan, yang percaya akan adanya Allah Tritunggal, yaitu bahwa Allah itu Esa tapi menyatakan diri dalam 3 pribadi, itu juga beberapa tokoh menganggap bahwa Sabellian ini sesat dan berlaku keras, ya. Jadi mereka bersikap keras. Jadi sehingga benturan itu tidak terhindarkan hari-hari ini. Saudara, saya ingin memberikan tips, ya, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Kalau memang hal itu tak terhindarkan, di mana ada orang yang kekeh berkata bahwa Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Roh Kudus, Roh Kudus itu ya Bapa, begitu, ya. Jadi mereka menyederhanakan pengertian tentang Allah, gitu. Bahwa Yesus itu adalah ya Allah, ya Bapa itu ya Yesus pada waktu di atas muka bumi, gitu, ya. Nah, kalau ditanya yang disalib itu Yesus atau Bapa, ya mereka jawabannya ya Yesus yang disalib, tapi di dalam Yesus Bapa ikut tersalib, begitu. Nah, kalau dikejar dengan pertanyaan misalnya, nah kalau Yesus berseru Eli Eli lama sabachthani itu terus bagaimana?
Ya begitu itu kan hanya menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Mazmur. Jadi selalu ada bantahan dan jawaban dari pihak Sabellian. Memang faham Sabellian ini menurut saya, saudaraku, sangat lemah. Karena ketika mereka itu membaca ayat-ayat keterpisahan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya sekali lagi ulangi, keterpisahan, mereka bingung, saudara. Mereka nggak bisa jelaskan, tapi ya sudah pokoknya begitu. Pokoknya mereka itu sebetulnya satu pribadi, begitu. Jadi keterpisahan itu adalah itu misteri Tuhan, mereka bilang begitu. Jadi, saudara, susah ya ngadepi orang yang sudah seperti ini. Tapi rata-rata mereka ngotot ya, rata-rata. Seperti yang hari-hari ini muncul di dalam tayangan-tayangan YouTube. Ada yang sampai harus mengundurkan diri dari dari sinodenya ya. Ya lebih tepat disuruh mundur, didesak suruh mundur. Tapi meskipun begitu ya masih tetap ngotot, saudaraku. Aneh sekali. Nah, menurut saya ini adalah pekerjaan iblis yang memang mau memecah belah. Bagi saya pribadi, saudaraku, orang punya pandangan Sabellian asal jangan nyerang. Itu ya sudah biar. Wong Tuhan itu pemaaf ya, orang memahami dia dengan sedikit keliru asal Yesus itu dia tetap sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai Allah, itu sudah cukup. Jadi menurut saya Sabellian itu sebenarnya tidak mengganggu keselamatan. Menurut saya, ya ada juga yang lebih keras, hamba-hamba Tuhan yang berkata, nggak bisa, ini sesat, ini salah, gitu ya. Ya, beda, saudaraku. Tapi memang pengajarannya memang keliru, saudara. Jadi kita harus tegas katakan pengajarannya salah. Nah, sekarang bagaimana kita mau menjelaskan tentang Trinity atau Tritunggal itu dengan cara sederhana seperti apa? Dari hasil perenungan saya, sebetulnya repotnya orang Sabellian ini itu karena mereka jadi repot, jadi bingung, jadi bundet, itu hanya karena satu. Mereka tidak bisa memisahkan antara mana yang hakikat dan mana yang pribadi. Itu saja, saudara. Sehingga ketika mereka membaca ayat-ayat yang membuktikan bahwa Yesus itu satu dengan Bapa, mereka berkata, lah ini buktinya. Seperti misalnya Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, itu Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah, ketika ada aku dan Bapa adalah satu, bagaimana, saudara? Orang Sabellian berkata, ya ini berarti Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, begitu. Sudah nggak ada pribadi yang berbeda, itu nggak ada. Nah, di sini karena orang-orang Sabellian, orang-orang Oneness Pentakostal, ya mereka yang berkata Jesus only itu ya gerakannya, itu mereka berkata, mereka berpikir bahwa ya satu itu ya sudah satu, segalanya satu, satu pribadi ya satu hakikat ya mereka tidak terlalu peduli, sudah pokoknya satu. Jadi mereka akhirnya menolak keterpisahan. Ayat-ayat tentang kesatuan mereka sangat tekankan tentang Yesus dan Bapa itu, kesatuan Yesus dan Bapa itu mereka sangat tekankan sampai kebablasan. Sehingga mereka menolak ayat-ayat yang menjelaskan keterpisahan antara Bapa dan Putra, Bapa dan Yesus. Ya, misalnya saudaraku ya, mereka itu kalau ditanya soal apa yang tertulis di dalam peristiwa baptisan Tuhan Yesus ya, itu ada di Injil Markus 1 ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Suara dari sorga Bapa yang berbicara. Tuhan Yesus ada di bumi.
Tuhan Yesus dibaptis dan ketika dia keluar dari air, Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, firman yang jadi manusia, ada Bapa yang meneguhkan dari surga berkata, engkaulah anakku yang kukasihi. Jadi ini Tritunggal, saudara. Ini jelas, terang benderang, tidak bisa dibuang ayat ini. Jadi Yesus adalah Yesus satu pribadi sebagai anak Allah, sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Roh Kudus adalah Roh Kudus satu pribadi. Karena Tuhan Yesus selalu ketika mengajar pada murid-murid berbicara tentang Roh Kudus, dia berkata, ya seorang penolong yang lain. Lain itu dari kata alos. Alos itu lain pribadi, tetapi jenis yang sama. Kualitas dan jenis yang sama. Begitu, saudara. Susah ya memang kalau orang sudah terlalu menekankan pada kesatuan, akhirnya mereka menolak semua ayat tentang keterpisahan. Jadi kalau ada ayat misalnya, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu ya mereka tetap nggak mau terima bahwa itu adalah tiga pribadi. Nah, bagi kita sebetulnya asal kita ini punya dua kata ini ya, hakikat dan pribadi. Dua kata ini kita pisahkan, itu sudah sangat mudah, saudara, untuk menjelaskan tentang kesatuan Yesus dengan Bapa, Roh Kudus dengan Bapa dan Yesus. Itu setiap bicara kesatuan, kita langsung ini hakikat. Tapi begitu berbicara tentang keterpisahan, ini pribadi dan fungsi. Gampang kan, saudara? Jadi misalnya, kenapa kok Roh Kudus juga disebut sebagai Roh Bapa, Roh Anak? Saudara cari, itu ada ayatnya. Roh Bapa, Roh Anak, Roh Kristus, Roh Yesus. Itu Roh Kudus kadang-kadang disebut dengan nama-nama itu, saudara. Nah, itu jawabnya apa? Apakah Yesus Roh Kudus? Iya. Yesus satu dengan Roh Kudus? Iya. Satu hakikat. Paham ya? Jadi, Roh Kudus itu kan namanya banyak. Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Yesus, Roh Kristus, itu ada semua. Saudara cari aja di smartphone saudara, Alkitab saudara cari, roh itu nanti kan muncul ini di Perjanjian Baru. Kemudian disebut juga Roh Bapa, Roh Anak, Roh Allah, ya. Itu semua ada. Nah, itu kesatuan secara hakikat. Nah, kesatuan secara pribadi itu kalau kita ketemu keterpisahan ya. Seperti misalnya yang sudah pernah saya kemukakan ketika Stefanus dia hampir dilempari batu ya. Sebentar lagi dia dilempari batu dan dia mati. Dia menengadah ke langit dan dia melihat langit terbuka. Dia melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Allah di situ Bapa. Paham ya saudaraku ya? Dia sendiri penuh Roh Kudus. Nah, ini keterpisahan, saudara. Jadi, keterpisahan jangan ditolak. Keterpisahan secara pribadi, memang tiga pribadi jangan ditolak. Kesatuannya juga harus kuat, saudara. Nah, itulah para penganut Trinity atau Tritunggal itu berpegang pada ayat-ayat firman ini. Jadi, senjatanya cuma dua, hakikat pribadi. Kalau kita kuat di hakikat pribadi, sudah selesai semuanya. Orang Sabellian ngotot, mereka kuat di hakikat. Mereka ini buktinya satu, ya. Keluar lagi ayat Yesus disebut Bapa yang kekal, gitu ya. Allah perkasa, Bapa yang kekal. Berarti Yesus adalah Allah, Yesus adalah Bapa. Betul, hakikat. Ya. Jadi, saudara, kenapa Yesus itu Allah kita? Ya karena dia firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Iya kan? Berarti hakikatnya dia adalah Allah. Nah, saudara tanya, hakikat itu apa? Nah, hakikat itu ya intinya. Hakikat itu substance atau esensinya.
esensinya sama. Saya seringkali ngasih ilustrasi, misalnya ada 3 benda. Ini ilustrasi loh, saudara. Ilustrasi itu tidak pernah memuaskan kalau mau menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Itu misteri dari pencipta yang memang ada di dalam firman yang adalah kebenaran ini, yang tidak mungkin kita bisa bandingkan dengan apapun juga. Tapi yang namanya ilustrasi itu untuk membantu saja. Jadi begini, saudara. Saudara, di depan saya ada 1 cangkul, 1 arit, 1 palu, ya. Ketiga-tiganya terbuat dari besi. Fungsinya beda, bentuknya beda, tetapi bahannya sama, yaitu dari besi baja. Seperti itu, saudara, yang dimaksud dengan substance atau esensi atau hakikat. Tapi ini kan bukan pribadi, jadi ya nggak bisa dipakai untuk menjelaskan bahwa seperti inilah Allah Tritunggal, nggak bisa. Demikian juga manusia. Si A, si B, si C, 3 manusia, saudaraku ya. A, Agus, B, Bernard, C, siapa? Katakan Cokro gitu ya namanya ya. 3 ini, saudara, ABC ini, kerjaannya beda, pribadinya beda, ya kan? Jabatannya juga beda, fungsinya dalam kehidupan ini juga berbeda, tetapi hakikatnya mereka sama, yaitu mereka sama-sama manusia. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa ini secara hakikat berbeda loh. Kalau berbeda itu ya simpanse atau gorila itu beda dengan manusia. Ya, meskipun dikasih nama manusia lah, kata Johnny, tapi ternyata gorila itu hakikatnya beda. Tapi ketiga ini ya, tadi A, B, C ini 3 ini benar-benar satu hakikat manusia. Tapi apakah itu mewakili akan Allah Tritunggal? Tidak sama sekali, saudara. Karena Allah Tritunggal itu kesatuan hakikatnya itu membuat mereka itu betul-betul sepikir, sehati, satu tujuan, dan ya satu, saudara. Kalau saudara kembali ke pelajaran Kejadian 1 ayat 1, 2, 3 itu, saudara bisa lihat bahwa berarti ketika Tuhan Allah itu menciptakan langit dan bumi, ya di situ ada roh, di situ ada firman. Kalau enggak, tidak ada penciptaan. Berarti Bapa, Anak, Roh Kudus itu sudah nampak di dalam Kejadian. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz haaretz haitatohu vabohu ve'use alpenei tehom. Ya, weruah Elohim merakafat alpenei hamayim. Kemudian yang ayat 3-nya, wa yomer Elohim yehior wehior. Nah, kalau saudara pelajari ini semua, maka saudara akan kokoh kuat dalam pengajaran Trinity, tidak sampai dipengaruhi dengan yang Sabellian. Arian tidak usah diomong, saudaraku, ya itu saksi Yehova itu yang ngikut-ngikut Arian. Itu Yesus diturunkan grade-nya menjadi ciptaan yang Tuhan Allah tapi di bawah gitu ya. Tingkatnya, pangkatnya di bawah, tidak satu hakikat dengan Bapa. Ya, Arianisme tidak usah diurusi. Sekarang ini, Sabellian ini yang hari-hari ini terus ganggu, saudara. Kasihan sekali mereka. Saya berharap sidang jemaat Kahal tidak ada yang terganggu dengan Sabellian. Tuhan Yesus berkati.